Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sonya Yuda, guru matematika MTS Negeri 2 Kota Sungai Penuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi himpunan, yaitu menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep himpunan. Jadi, untuk materi yang ini kita langsung saja ke soal-soal cerita, di mana soal cerita tersebut akan kita selesaikan dengan menggunakan konsep himpunan, khususnya yaitu diagram Venn. Jadi, untuk contoh yang pertama, dalam suatu kelas terdiri dari 35 siswa. Diketahui 20 siswa gemar bermain badminton, 17 siswa gemar bermain tenis, dan 12 siswa gemar bermain keduanya. Dengan diagram Venn, tentukan yang pertama, berapa siswa yang tidak suka keduanya dan berapa siswa yang hanya gemar bermain badminton saja. Jadi, di sini kita bisa menggambarkan diagram Venn. Yang pertama, kita buat persegi panjang di mana ujung di sini kita buat S atau ruang sampel. Kemudian kita buat lingkaran. Yang pertama di sini himpunan yang gemar bermain badminton. Kemudian yang kedua, lingkaran kedua itu siswa yang gemar bermain tenis meja. Nah, karena di sini terdapat yang suka bermain keduanya, maka terdapat irisan di sini, sehingga irisan ini kita buat di sini 12 orang. Nah, ini untuk yang gemar keduanya. Kemudian, untuk yang di sebelah sini hanya daerah yang di sebelah kiri saja, tidak termasuk perpotongannya, itu merupakan siswa yang gemar badminton saja. Jadi, dia hanya suka badminton. Jadi, kita harus menghitung untuk 20 orang yang pertama ini adalah yang suka bermain badminton dan termasuk juga yang suka keduanya. Jadi, untuk yang suka bermain badminton saja, 20 tadi kita kurangin dengan yang irisannya 12, sehingga siswa yang suka bermain badminton saja itu hanya 8 orang. Kemudian untuk siswa yang suka bermain tenis meja saja, sama seperti yang tadi, di sini awalnya dia jumlahnya adalah 17 orang. Sehingga 17 orang kita kurangi dengan 12, sehingga diperoleh 5 orang yang hanya suka bermain tenis meja saja. Nah, pertanyaannya berapa siswa yang tidak suka keduanya? Sehingga siswa yang tidak suka keduanya ini kita letakkan di luar lingkaran. Jadi, diperoleh dari jumlah siswa semuanya itu ada 35 siswa. Kemudian kita kurangin dari jumlah yang di dalam tadi, ada 8, 12, sama 5, kita jumlahin. Setelah kita kurangin, diperolehlah 10 siswa yang tidak suka keduanya. Sehingga kita peroleh kesimpulan yang pertama, siswa yang tidak suka keduanya ada 10 orang. Kemudian yang kedua, siswa yang hanya gemar bermain badminton saja ada 8 orang. Nah, kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca, kemudian 28 anak senang bermain musik, dan 20 anak senang membaca dan bermain musik. Tentukan banyak anak dalam kelompok tersebut. Sama seperti tadi, kita gunakan cara diagram Venn. Kita gambarkan ruang sampelnya, kemudian kita gambarkan lingkaran pertama, anak yang suka membaca, kemudian yang kedua itu anak yang suka bermain musik, dan di sini karena ada irisannya, yaitu yang suka keduanya senang membaca dan bermain musik, itu ada 20 anak, kita gambarkan di tengah. Kemudian kita lanjutkan untuk daerah yang di sebelah kiri, itu kita kurangkan seperti tadi. Suka membaca 22, kita kurangkan dengan irisannya, yaitu 22 dikurang 20, sehingga kita peroleh 2 orang yang hanya suka membaca. Dan di daerah yang sebelah kanan, itu anak yang hanya gemar bermain musik. Sama seperti tadi, anak yang gemar bermain musik ada 28 orang, kemudian kita kurangi dengan irisannya, yaitu 20, sehingga hasilnya diperoleh 8 orang siswa atau anak yang hanya suka bermain musik. Nah, tentukan banyak anak dalam kelompok tersebut, sehingga untuk menentukan banyak anak dalam kelompok ini, karena tidak diketahui yang tidak suka keduanya tidak perlu kita masukkan,
Untuk menentukan banyak anak dalam kelompok, kita jumlahkan 2, 20, dan 8. Setelah kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya adalah 30 orang. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Suatu regu pramuka, jumlah anggotanya adalah 18 orang. Pada suatu latihan, 11 orang membawa tongkat, 8 orang membawa tambang, dan 5 orang tidak membawa alat tersebut. Tentukan banyak anggota yang membawa kedua alat tersebut. Kita gunakan cara yang sama, yaitu cara diagram Venn. Kita gambarkan ruang sampel dulu. Kemudian kita gambarkan lingkaran yang pertama, itu adalah siswa yang membawa tongkat. Kemudian lingkaran kedua, siswa yang membawa tambang. Nah, 5 orang tidak membawa alat tersebut, kita letakkan nanti di luar. Nah, di sini kita gambarkan irisannya dulu. Irisannya ini adalah yang ditanya, banyak anggota yang membawa kedua alat tersebut. Nah, selanjutnya, tadi kita punya 11 orang yang membawa tongkat. Jadi untuk semuanya di satu lingkaran ini itu 11 orang. Kemudian di lingkaran yang kedua itu 8 orang. Nah, ini daerah-daerahnya, dan yang 5 orang tadi kita letakkan di luar lingkaran. Nah, berapa orang yang membawa kedua alat tersebut, sehingga kita bisa gunakan cara berikut ini. Jadi banyak anggota yang membawa kedua alat tersebut adalah, kita kurangin jumlah anak yang membawa tongkat dan tambang tadi dengan jumlah anak yang membawa semua barangnya. Jadi di sini ada 11, kita tambahin dengan 8, 11 tambah 8. Kemudian jumlah orangnya ada 18, karena 5 orang tidak membawa apa-apa, kita kurangin di sini. Jadi 19 dikurang dengan 13, itu adalah 6 orang siswa yang membawa kedua alat tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Setelah dilakukan pencatatan terhadap 35 orang di suatu kelompok, diperoleh hasil sebagai berikut. 16 orang gemar membaca novel, kemudian 16 orang juga gemar membaca koran, dan 20 orang gemar membaca komik. Nah, di sini ada 3 himpunan yang kita punya. 2 orang gemar membaca novel dan koran, 4 orang gemar membaca koran dan komik, dan 5 orang gemar membaca novel dan komik. Kemudian ada irisan ketiganya, yang gemar ketiganya itu ada 3 orang. Nah, buatlah diagram Venn dari masalah tersebut, dan tentukan banyak orang yang hanya gemar membaca koran, hanya gemar membaca komik, dan hanya gemar membaca novel. Cara yang pertama, kita gambarkan dulu 2 ruang sampel, kemudian kita gambarkan 3 himpunan yang saling beririsan. Nah, sudah digambarkan. Kemudian yang pertama kita tentukan adalah yang irisan ketiganya dulu. Jadi yang irisan ketiganya letaknya di sini tadi. Kemudian di sini tadi berapa orang? Ada 3 orang yang gemar ketiganya. Kemudian daerah yang atasnya itu merupakan irisan atau sama-sama suka membaca novel dan koran. Di sini yang suka membaca novel dan koran itu ada 2 orang. Kemudian irisan atau orang yang suka membaca koran dan komik itu ada 4 orang. Dan irisan antara orang yang suka membaca novel dan komik itu ada 5 orang. Nah, kita akan mencari satu-satu yang suka membaca koran saja, kemudian yang membaca novel dan membaca komik saja. Jadi di sini saya akan bahas dulu yang membaca novel saja. Itu tadi awalnya yang gemar membaca novel saja itu ada 16 orang. Sehingga 16 kita bisa kurangkan dengan semua yang berada di lingkaran pertama ini. Jadi 16 dikurang, ini kita tambahin 2, 3, 5. Setelah dikurangin dapatlah hasilnya 6 orang yang hanya suka membaca novel. Kemudian kita lanjutkan yang hanya suka membaca koran. Itu awalnya yang suka membaca koran ada 16 orang. Semua yang ada di lingkaran sini, di sini sudah ada 2, sudah ada 3, dan sudah ada 4. Sehingga kita kurangin saja. 16 kurang 2 tambah 3 tambah 4 itu adalah hasilnya 7. Dan terakhir, siswa yang hanya suka membaca komik, itu kita awalnya semuanya itu ada 20 orang. Kita kurangkan dengan 5, 3, dan 4. Nah, hasilnya adalah 8 orang yang hanya suka membaca komik. Nah, bagaimana dengan yang tidak menyukai keduanya? Setelah kita kurangkan,
Coba bagaimana cara menguranginya? Itu awalnya adalah 35 orang. Semua yang ada di lingkaran ini kita jumlahkan, kita kurangin 6, 2, 7, 3, 5, 4, dan 8. Setelah dikurangkan adalah 0, sehingga yang tidak suka membaca ketiganya itu tidak suka semua, itu tidak ada 0. Nah, sehingga kita bisa tarik kesimpulan dari diagram Venn yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, yang hanya gemar membaca koran. Di sini, ini kita lihat di daerah yang berwarna hijau itu ada 7 orang. Kemudian siswa yang hanya gemar membaca komik itu kita lihat di sini di daerah yang berwarna biru muda itu ada 8 orang, dan yang terakhir siswa yang hanya suka membaca novel di daerah yang berwarna oranye ini ada 6 orang. Nah, demikian untuk pembahasan materi menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep himpunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.